yang lagi viral sekarang nih Pak, yang saya bilang tadi, yaitu sepedaan Pak. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana Pak? Apakah sepedaan tuh salah, apa gimana gitu? Ya, jadi gini, kalau sepedaan Oke, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, kami akan bicara tentang new normal di Kota Kediri bareng Bapak Abu, yaitu Wali Kota Kota Kediri. Langsung ke pertanyaan pertama Pak ya. Oke. Pak, sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 dan PSBB baru aja usai, baru aja berakhir di kota-kota lain. Menurut Bapak, ini kan udah peralihan di new normal Pak. Menurut Bapak nih, new normal itu seperti apa sih Pak? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Yang pertama, di Kediri itu nggak PSBB ya. Jadi kita tuh di Kediri itu karena nggak PSBB, maka di Kota Kediri ada namanya, saya nerbitin peraturan wali kota, yaitu kita namakannya tuh peraturan wali kota Kediri tentang pengendalian kegiatan hiburan dan perdagangan dalam rangka percepatan penanganan corona. Jadi kita hanya mengendalikan saja, tapi nggak PSBB, karena kalau kita PSBB itu sangat bahaya sekali. Karena perekonomian di Kota Kediri ini bertumpunya pada industri, perdagangan, jasa, dan pendidikan. Nah, oleh karena itu, maka kita mengendalikan aja. Intinya mengendalikan. Kalau umpamanya rame gitu, kita kendalikan gitu ya. Intinya di Kota Kediri itu arahnya itu lebih ke adaptasi terhadap lingkungan saat ini. Jadi ya saat ini kita mesti adaptasi, tapi kalau orang lain lebih arahnya tuh new normal, ya boleh aja, tapi ini sebenarnya kita adaptasi. Kalau dulu kita bergerombol dan segala macam, sekarang kita ngikutin protokol kesehatan, yaitu kita harus stay physical distancing gitu ya. Jadi kita harus menjaga jarak, kita juga mesti sesering mungkin cuci tangan, harus bawa hand sanitizer, pakai masker, yaitu yang mesti kita lakukan, karena memang saat ini itu belum normal gitu ya. Nah, jadi pengertiannya sebenarnya itu saja. Jadi teman-teman saat ini mesti ngikutin protokol itu, mesti ya itu, pakai protokol kesehatan, bawa masker lah, setiap hari harus nyuci masker. Jadi seperti itu, masker harus berganti-ganti gitu ya. Lalu kita mesti sadar setiap saat gitu bahwa kita itu harus berjarak gitu ya, harus berjarak 1 meter, 1,5 meter, kira-kira seperti itu, supaya teman kita yang ngomong itu dropletnya nggak sampai ke kita. Jadi sebenarnya mudah, perlu diingat supaya mereka nggak ludahnya nggak muncrat lah ke kita. Kan biasanya kadang-kadang teman kita ngobrol kita kena muncratannya ludah itu. Nah ini enggak, jadi kita jaga jaraknya. Jadi seperti itu. Kalau keadaannya nggak bisa jaga jarak, maka jangan pegang apapun, kita pakai masker. Syukur-syukur kalau kita bisa pakai face shield atau kacamata. Jadi gitu. Tapi di Kota Kediri ini new normal sudah diberlakukan Pak ya? Sebelum ada new normal sebenarnya kita sudah melakukan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita biarkan di Kota Kediri. Contohnya adalah kegiatan yang bermuamalah itu apa? Kehidupan sehari-hari gitu ya.
Ada orang yang bisa kerja di rumah, work from home. Ada juga orang yang benar-benar dia tidak bisa kerja di rumah. Ada juga tempat usaha yang memang di Kediri ini memang dia tidak bisa work from home tempat usahanya. Jadi memang harus dikerjakan oleh manusia. Nah, contohnya seperti itu. Maka dari itu kita mesti bisa menyesuaikan. Karena memang satu, pemerintah Kota Kediri juga menganalisa. Yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, makanya sebelum ada new normal di Kota Kediri ini, kita sudah memberlakukan peraturan wali kota. Sebelum ada peraturan wali kota, kita mengundang pelaku usaha, lalu masyarakat dan beberapa orang tokoh agama itu kita undang, kita kasih penjelasan, kita ajak diskusi kira-kira yang arahnya di Kota Kediri ke depan tuh seperti ini nanti. Nah, kita akan menerapkan seperti ini. Contoh nih, masjid hanya boleh diisi 50%, gereja juga harus diisi 50%. Biasanya gereja itu isinya 500, masjid isinya 1000, ini hanya diisi cuman maksimal 500 orang. Nah, contohnya seperti itu. Lalu mall, toko dan yang lain-lain juga sama. Kapasitasnya harus dikurangi 50%. Juga harus physical distancing. Mereka juga mesti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, yang nggak pakai masker nggak boleh masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti Bapak bilang tadi kan, perekonomian selama pandemi ini kan pasti menurun ya Pak? Banget. Peran pemerintah terhadap UMKM ini seperti apa Pak? Jadi peran pemerintah saat ini sebelum ada perwali ini ya, sebelum ada perwali ini mereka kita arahkan untuk jualan online. Lalu masker yang dipesan oleh pemerintah Kota Kediri ini diarahkan untuk masker yang berbahan tenun ikat untuk dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan maupun masyarakat yang kita beri bantuan dalam kartu sahabat itu. Jadi kita sisipin dua kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya keberpihakan pemerintah Kota Kediri dalam UMKM itu, kita walaupun di masa pandemik ini kita juga ngajak UMKM itu untuk bangkit gitu ya. Artinya tenun gitu, kalau nggak ada yang beli kan kasihan juga orang yang tenun itu. Nggak ada orang bikin baju, tukang jahit pun juga mati, tukang becak pun juga ya pasti seperti itu gitu ya. Pasti nggak ada penumpang karena nggak ada orang yang keluar. Makanya tukang jahit, tukang tenun itu kita ajak pemerintah Kota Kediri beli maskernya tuh masker tenun ikat. Lalu dijahitnya pun juga di Kota Kediri. Lalu tukang becak yang mereka sudah nggak dapat pelanggan gitu ya, mereka kita ajak untuk kerjasama untuk memberikan beras-beras yang dibagikan di kartu sahabat itu. Beberapa beras pemerintah itu dianterin ke rumahnya orang-orang pakai becak. Biasanya kan yang nganter kan mereka biasanya disuruh datang ke kelurahan. Kalau datang ke kelurahan kan berjubel, nggak bisa physical distancing. Tapi kalau ini kita undang, kita suruh daftar mereka. Setelah daftar nanti kita antar pakai pak becak itu. Jadi kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Lalu akhir-akhir ini saya dan istri saya juga mencoba mengupload ya, khususnya produk-produk UMKM Kota Kediri. Sempat kemarin kita review, harapannya ini juga bisa menaikkan omset mereka. Ada beberapa dari mereka produknya bagus, packagingnya juga keren, tapi mereka belum terkenal. Juga mereka mungkin belum tahu caranya promosi. Nah, kemarin kita review, ada beberapa yang alhamdulillah ya laporan ke IG saya, yaitu ternyata ya alhamdulillah Pak banyak yang pesen. Seperti itu lah, rasanya lega banget gitu ya. Rasanya tuh saya lega banget ya, walaupun ini belum seberapa, tapi paling tidak ya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bersama-sama dengan UMKM di Kota Kediri gitu. Untuk caranya sendiri Pak
siapa tahu yang ada di live ini nanti gimana Pak untuk direview dari Pak Abu sendiri, dari IG-nya Pak Abu gimana sih Pak caranya? Ya nanti kita akan umumkan di IG saya. Oh, gitu. Apa namanya ya, karena di IG saya pun juga nggak bisa untuk apa ya, nggak bisa untuk itu terus juga. Saya harus mesti Benar, ya. saya mesti ngasih apa informasi kepada masyarakat, karena saya berupaya bahwa informasi-informasi yang penting itu harus disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Nah, secara langsung ini biasanya saya umumkan melalui IG. Nah, di IG nanti biasanya bisa di-share atau apa, nah silahkan. Jadi informasinya tidak bias gitu ya. Biasanya informasi kalau ditulis apa itu biasanya membias, tapi kalau langsung dari saya secara langsung, nah itu insya Allah nggak bias. Apalagi di saat pandemik ini kan saya juga mempunyai kekhawatiran yang sangat luar biasa gitu. Oke. Ini kemarin kami juga menyediakan pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah, pertanyaannya banyak banget yang bertanya Pak, kapan nih masuk sekolah dan apa sektor pendidikan menghadapi new normal ini bagaimana? Banyak banget yang bertanya ini. Ya. Termasuk yang tanya juga anak saya. Anak saya juga tanya kapan ini masuknya. Dia bilang tanya seperti itu. Jadi di sektor pendidikan ini khususnya di Kota Kediri yang di bawah Dinas Pendidikan ya. Ini yang di bawah Dinas Pendidikan. Yang di bawah Dinas Pendidikan itu kita masih belum mengumumkan kapan mau masuk. Karena saya khawatir sekali kalau anak-anak masuk. Maka yang kita rapatkan saat ini adalah bagaimana kesiapan di sekolahan. Sekolah-sekolah itu apakah sudah siap menerima murid dengan protokol kesehatan yang sedemikian rupa. Lalu apakah tempatnya pun juga sudah cukup apabila mereka menjaga jarak. Lalu seberapa bisa guru-guru itu melihat anak-anaknya ketika istirahat. Kalau istirahat kan biasanya anak-anak itu kan ngumpul ya kalau istirahat itu atau di kantin atau apa. Nah, kemarin yang kita bahas itu satu, mereka harus diantar oleh orang tuanya langsung ke depan sekolahan, turun masuk langsung. Yang kedua, jemput juga orang tua. Yang ketiga, mereka harus bawa makan dari rumah, tidak boleh makan di sekolah, tidak boleh beli di sekolahan karena kita benar-benar menjaga. Lalu berikutnya, satu meja adalah satu anak. Jadi biasanya kalau satu meja itu isinya 2 anak gitu ya. Ini hanya satu anak yang dibolehkan. Nanti ke depan seperti itu. Lalu sebelum masuk mereka juga akan dicek. Mereka juga akan disemprot oleh disinfektan ya, bajunya mungkin atau sepatunya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak semua sekolahan itu siap seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kelas umpamanya SD, TK itu masih PAUD itu masih di rumah. Kalau TK PAUD masih di rumah, tapi kalau SD kelas 1, 2, 3 itu kelas 1, 2, 3 itu tetap di rumah. 4, 5, 6 nya masuk. Lalu SMP kelas 1 di rumah, kelas 2, kelas 3 nya masuk. Nah, jadi seperti itu. Bisanya nanti seperti itu. Sehingga nanti bisa physical distancing. Kira-kira seperti itu. Tapi sampai hari ini kalaupun belum ada kabar dari pemerintah, sekolahan berarti belum masuk. Artinya anak-anak tetap melakukan sekolah, tapi sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang online gitu. Makanya sekarang guru-guru itu dituntut untuk membuat bahan atau materinya secara online. Nanti diupload di YouTube atau nanti melalui Google Meeting atau ya aplikasi yang lainnya, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuntutan guru, yaitu yang baru adalah membuat materi secara online gitu. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau tempat ibadah mulai new normal ini akan pengurangan kuota, Pak. Nah, apakah semua tempat ibadah
Iya, pengurangan kapasitas maksudnya. Apakah semua tempat ibadah di Kota Kediri ini sudah diperbolehkan untuk ini Pak, menjalankan ibadah Pak? Kita kemarin kalau untuk apa namanya, untuk sholat ya, kita menyarankannya itu sholat 5 waktu boleh, tapi Jumatan jangan dulu gitu. Lalu masjid-masjid yang di perlintasan jalan besar yang kita nggak bisa ngedetek orang yang datang ke masjid, contohnya seperti Masjid Agung ya. Masjid Agung itu kan perlintasan, lalu Masjid Semampir itu juga perlintasan, lalu ada beberapa masjid seperti di Ngronggo itu juga perlintasan. Nah itu yang sedikit bahaya. Mengapa saya bilang bahaya? Ini logis ya, karena yang datang ke situ kita nggak bisa tahu orang dari mana, dan mungkin kita nggak pernah bertanya, kamu dari mana? Oh saya dari kota ini Pak, mau sholat zuhur di sini. Nah itu nggak bisa kita seperti itu. Nah makanya saya sarankan untuk tidak menerima jamaah dulu atau tidak dulu. Masjid-masjid yang diperbolehkan itu yang di kampung-kampung, yang jamaahnya itu orang-orang situ lah, kira-kira seperti itu. Lalu Jumatan juga gitu, karena Jumatan ini kan kita belum ini ya, kita belum normal, jadi kita masih grafiknya itu masih tinggi gitu, di Kota Kediri itu masih tinggi. Menurut saya itu masih tinggi ya. Nah jadi itu. Nah nanti kalau memang sudah boleh ya silahkan, tapi tetap kapasitasnya dijaga, kira-kira seperti itu. Nah silahkan diukur sendiri masjid, gereja dan tempat lain itu mereka seberapa siap menyediakan itu, kira-kira seperti itu. Saya juga sedih karena saya juga biasanya sholat saya di masjid-masjid, umpamanya saya lewat ke Kulon Kali, saya cari masjid yang saya lintasi di Kulon Kali. Umpamanya saya ke pesantren atau ke mana lewat Banjaran ya saya berhenti di Banjaran, atau lewat Burengan saya berhenti ya di Masjid Burengan ketika sholat zuhur atau sholat asar atau maghrib. Jadi kira-kira seperti. Tapi sekarang kan nggak bisa, apalagi Jumatan. Kalau Jumatan itu pasti rame, orang nggak bisa nolak, rata-rata seperti itu. Contohnya aja kemarin ketika Kota Kediri belum buka semua masjidnya, Jumat itu warga kota itu juga banyak saya lihat yang datang ke atau nyari masjid ke kabupaten. Nah itu sebetulnya ya kurang baik. Karena apa? Karena memang sama-sama membahayakan. Kadang-kadang kita bisa ketularan atau kita bisa menularkan virusnya. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau Jumatan itu rata-rata rapet, softnya itu rapet. Nah sedangkan kalau kita lihat di Madinah, di Mekah, di beberapa negara Islam itu kan masjid masih ditutup, kira-kira seperti itu. Saya kemarin sempat bicara sama Pak Lik Gusli ya. Saya tanya gimana ya Pak Lik ya, kira-kira ini ya kalau habluminallah itu, kalau menurut beliau ya, kalau kita berhubungan dengan Tuhan itu bisa di mana saja. Tapi kalau bermuamalah, kalau berkegiatan sehari-hari harus mencari nafkah, lalu harus mencari bahan makanan, itu harus keluar, itu boleh. Jadi sholatnya tetap di rumah, mengadakan kegiatan-kegiatan agama, biasanya pengajian Pak Li itu ya, lalu yang lainnya itu sudah nggak ada lagi kalau Pak Li, karena Pak Li paham bahwa ini virus yang memang harus dihindari oleh manusia. Jadi seperti itu kira-kira. Nah yang lagi viral sekarang nih Pak, yang saya bilang tadi, yaitu sepedaan Pak. Kalau menurut Bapak nih bagaimana Pak? Apakah sepedaan tuh salah apa gimana gitu? Kalau Abu sendiri kayak gimana Pak? Ya, jadi gini, kalau sepedahan silahkan aja, nggak masalah, sambil kita meningkatkan imunitas kita ya. Sepedahan tapi tetap habis sepedahan langsung pulang, jangan mampir-mampir. Kalau mampir-mampir kita berhenti-berhenti itu juga menurut saya nggak bagus. Contoh, mereka berhenti di jembatan Brawijaya atau mereka berhenti di jembatan lama, mereka foto-foto sambil pegang relnya itu ya, pegang pembatasnya itu. Kalau ada yang kena, mereka pegang di situ, terus ada orang yang megang di situ, itu akan nular. Terus tim kami suruh racingnya gimana kalau tertularnya dari situ?
kan susah tracingnya. Masalahnya itu. Lalu kemarin juga ada yang nanya, Pak, ini tempat wisata dan yang lain-lain, taman-taman ini gimana Pak? Masa mau nganggur? Ya, taman-taman itu masih kita anggap masih menjadi tempat yang bahaya kalau orang pegang di situ, terus ludah di situ, apa itu masih membahayakan lah. Orang namanya megang-megang apa di sini gitu ya, megang sininya, terus megang apa kursi itu nanti bahaya juga gitu. Jadi kalau sepedahan menurut saya ya silahkan kalau mau sepedahan, tapi ya tetap jaga jarak gitu ya. Lalu nggak usah berhenti setelah sepedahan capek langsung pulang aja gitu, nggak usah berhenti. Kalau berhenti pasti ngobrol-ngobrol, pasti nggak bisa physical distancing, pasti seperti itu. Jadi sepedahan ya sepedahan aja, tapi jaga jarak, kalau bisa pakai masker. Nah, untuk kan ada Pak beberapa teman-teman atau orang-orang sendiri masih apa istilahnya nggak pakai masker lah atau tidak menjaga jarak. Nah itu apakah ada sanksi Pak dari pemerintah juga Pak? Untuk sanksi? Ini masalah responsibility apa namanya tanggung jawab kita. Yang bisa mengingatkan kita adalah diri kita dan orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi nggak ada sanksi sih sebenarnya dari Kota Kediri, tapi kalau ketahuan Satpol PP pasti akan ditegur gitu loh. Jadi karena ini ada corona, jadi teman-teman harus sadar diri pakai masker gitu ya. Seperti gini nih, kenapa sih orang pakai baju? Padahal nggak pakai baju itu juga nggak apa-apa. Mereka sadar kalau nggak pakai baju kita malu gitu kan. Jadi pakai baju. Nah kira-kira seperti itu. Sebenarnya orang kan kalau nggak pakai baju kan juga nggak bakal mati kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah makanya kita pakai baju untuk apa ya, supaya bagus, supaya apa namanya kita sopan, terlihat sopan dan dilihat itu enak gitu loh. Kalau sekarang saya lihat orang nggak pakai masker gitu, kadang-kadang saya juga sanksi nih. Wah orang ini kalau bawa virus gimana ya terus ya, kan bahaya. Pakai masker itu cuma buat ini loh. Kalau kita ngomong nggak muncrat-muncrat, nah kira-kira seperti itu. Umpamanya ada teman kita yang ngomong atau ada virus yang lewat gitu ya, atau masih berterbangan, terus dia masih belum jatuh ke bawah, itu kalau umpamanya dia kehirup tuh nempel di, paling enggak itu bisa nempel di maskernya lah kira-kira gitu. Jadi aman gitu. Pak, ini sebagian besar kan mall dan swalayan juga sudah buka Pak. Anjuran pemerintah ini seperti apa Pak untuk orang-orang yang pengen ke mall, pengen ke belanja kan bisa juga transmisi baru di mall-mall itu. Kalau anjuran pemerintah seperti apa? Kalau di mall kita udah edukasi mallnya, udah edukasi apa namanya tempat-tempat perbelanjaan itu. Jadi kalau mau belanja teman-teman jangan lupa dari rumah pakai masker. Kalau nggak pakai masker mungkin ada kemungkinan ya sama mallnya nggak diterima atau sama tokonya itu nggak boleh masuk, kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa dari rumah pakai itu. Lalu ketika di mall ya diupayakan membawa hand sanitizer lah di kantong atau di tasnya ya. Jadi kalau umpamanya mau pegang troli ya pakai hand sanitizer dulu, nanti setelah pegang troli juga pakai hand sanitizer. Jadi itu yang paling aman seperti itu. Lalu jangan lama-lama di mall karena kapasitas mallnya itu kan dikurangi 50%. Jadi biasanya yang nongkrong di mall apa ya jangan lama-lama lah. Habis umpamanya habis makan di mall atau beli sesuatu di mall ya udah balik aja kan gitu. Jadi itu yang paling aman. Jadi kalau nggak kebangetan apa harus beli ke mall ya sebenarnya jangan. Umpamanya beli di tetangga bisa ya udah beli di tetangga aja supaya ekonominya muter di lingkungannya, kira-kira gitu. Iya Pak. Untuk kalau cara Pak Abu sendiri untuk tips menjaga imunitas tuh gimana Pak? Kalau cara Pak Abu? Saya setiap hari saya upayakan untuk makan protein seperti telur, itu saya makan setiap hari. Lalu saya menggunakan madu juga. Madu itu menurut saya juga sangat penting sekali. Buah, kalau buah sayur itu biasanya kalau di rumah istri saya
menyediakan itu. Kadang-kadang jus sayur itu, sayur campur ketimun apa jeruk nipis itu di jus saring, itu saya biasanya suruh minum itu gitu. Nah itu juga sederhana tapi penting. Atau sayur yang direbus sebentar gitu terus dimakan, ambil makan yang lainnya, dan olahraga itu. Exercise itu penting sekali. Kalau Pak Abang Dan sendiri olahraga ini apa, Pak? saya sepedahan berenang itu aja sih. Tapi kan karena sekarang nggak bisa berenang, ya sepedahan aja di rumah ya. Jadi bisanya cuman itu. Soalnya enak Pak ya, sepeda di luar bisa keliling-keliling dulu. Sekarang kan nggak bisa juga. Ya sekarang juga kalau nggak, saya sadar kalau umpamanya di rumah nggak ada alat untuk sepeda statis itu, ya bolehlah sepedahan, tapi sebentar aja di luar sepedahan. Dan jangan lupa happy, yang penting happy. Kalau happy itu pasti respon tubuhnya akan baik ya. Dan perlu diingat bahwa kita juga ada tanggung jawab dengan tubuh kita ya. Kalau umpamanya tubuh kita minta tidur, ya kasih tidur, jangan dikasih kopi. Kalau dikasih kopi nanti melek lagi gitu kan, jadi nggak jadi istirahat kan gitu. Jadi kalau tubuh kita minta tidur ya tidur, kalau memang harus gerak ya kita gerak, kalau memang harus makan ya makan secukupnya. Kira-kira seperti itu aja, dan pasti akan enak lah. Artinya tubuhnya itu juga akan bagus juga metabolismenya. Nah, ini juga banyak yang tanya Pak mengenai bagaimana orang yang dari luar kota itu masuk di Kediri. Apakah ada persyaratan tertentu dari pemerintah? Kalau bagaimana Pak? Ya, kita beberapa waktu yang lalu kita menyediakan tempat observasi di kota Kediri, yaitu siapapun yang dari luar kota yang akan nginep di kota Kediri, umpamanya nginep di rumah saya gitu ya, mereka harus kena observasi dulu. Di setiap kecamatan itu ada tempatnya. Kalau pesantren ada di kecamatan pesantren, kalau di kota ada di GNI, kalau di Mojoroto itu ada di mana, GOR. Nah kira-kira seperti itu. Nah sekarang ini kalau menurut saya memang wabah ya, jadi wabah, jadi jangan dulu kalau pergi ke luar kota, ya udah habis dari Kediri cabut lagi, kira-kira seperti itu aja. Nah kalau ke kota Kediri ya paling enggak ya supaya tidak nulari itu, mereka harus, kalau sakit ya jangan pergi gitu ya kalau sakit ya. Tapi kalau nggak sakit mereka harus melakukan kegiatan sehari-hari, ya silahkan aja, nggak masalah. Nah memang saat ini memang agak sulit. Agak sulitnya karena banyak zona-zona merah di Jawa Timur itu. Karena banyak zona merah, maka ya kita jangan mendatangi atau jangan didatangi, intinya hanya itu. Jadi jangan pergi dulu. Kita mesti ingat di Italia itu bagaimana. Di Italia di lockdown, di sini mereka pergi ke sana, di sini mereka pergi ke sana. Nah jadi itu yang membuat virusnya persebarannya cepat luas, cepat masif gitu loh sebarannya. Jadi itu yang sangat bahaya itu seperti itu. Nah memang saya menyarankan untuk tidak pergi-pergi gitu ya. Kalaupun pergi-pergi ya mungkin ya silahkan, tapi nginepnya di hotel. Sebelum pergi harus sadar diri bahwa aku nih mau pergi. Kalau pergi itu berbahaya karena resiko bisa kita kena di daerah itu, atau bisa juga kita kenanya di perjalanan. Nah ini yang agak sulit tracingnya. Waduh, saya kenanya di mana ya, sulit. Terakhir Pak, pesan dan saran terhadap warga kota Kediri menghadapi new normal ini Pak. Pesan dan saran Pak Abu seperti apa? Ya pesan saya bebas ya. Iya Pak. Jangan pegang area ini. Area muka biasanya yang suka ngupil atau apa di sembarangan itu jangan dipegang, karena berbahaya. Sehari-hari kita biasanya pegang ini ngupil ini.
pegang ini ya jangan. Kalau mau pegang ini harus cuci tangan dulu baru beresin. Kamar mandi cuci tangan pakai sabun. Apa-apa pokoknya pakai sabun atau hand sanitizer dulu baru ini. Ya jadi kira-kira seperti itu. Satu, makannya harus bergizi supaya imunitas kita baik. Pun juga olahraganya juga harus dijaga ya. Yang kedua, biasakan untuk menggunakan masker. Jadi kemana-mana maskerku mana, masker. Pokoknya masker harus pakai maskernya. Paling enggak setiap orang tuh mesti punya masker tuh 2 atau sampai 4 gitu ya. Tiap hari cuci, setiap berapa jam sekali ganti gitu ya. Paling 5 jam ganti atau 4 jam ganti. Ntar sampai rumah cuci, jemur, besoknya pakai lagi. Nah kira-kira seperti itu. Lalu kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau nggak jaga ini, kalau nggak ada tempat untuk cuci aja, sama jaga jarak aja sama temen, nggak usah salaman dulu gitu ya. Ya intinya itu. Jadi kalau saya tanya itu mereka yang kena mereka tuh nggak nyangka bisa kena gitu loh. Mereka tuh nggak nyangka, tahu-tahu loh aku kena ya gitu. Loh aku ternyata loh aku nggak apa-apa kok, aku nggak sakit kok, tapi swabnya 2 kali positif. Dia udah di swab 2 kali itu tetap positif gitu loh. Udah 10 hari, udah 14 hari di swab masih positif juga gitu. Baru hari ke-20 keberapa itu di swab baru negatif. Nah contohnya seperti itu. Jadi nggak ada saudara-saudara kita yang kena tuh jangan dikira mereka juga bingung, kena itu bingung. Makanya saya pesan kepada semuanya bahwa stigma negatif itu nggak boleh loh itu kepada orang-orang yang kena itu. Jadi kalau sudah sembuh mereka tuh jauh lebih aman daripada kita karena mereka punya antibodinya juga. Mereka punya antibodi yang bagus. Nah itu pesan saya. Jadi aman, orang-orang yang sudah kena itu aman. Lalu orang meninggal juga aman, itu nggak ada masalah. Tapi tetap semua orang yang sakit menular itu biasanya dikuburkannya pakai protokol kesehatan gitu loh. Jadi protokol kesehatannya memang mereka harus dipeti di ini ya, memang seperti itu. Nggak boleh ada yang layat gitu ya. Nah kira-kira seperti itu memang. Itu pesan saya. Yang jelas jaga aja imunitas kita. Kita mesti happy walaupun kadang-kadang ya Pak aku kan duit loh Pak, on happy bias happy wae lah. Ya memang seperti itu, sama semua orang saat ini memang tergerus semuanya lah kira-kira gitu. Iya benar. Untuk apa Pak namanya keadaan terbaru yang ada di Kota Kediri tentang COVID gimana Pak? Jadi kayak adakah peningkatan kesembuhan ataupun apa? Kemarin ada 10 orang. Alhamdulillah di Kediri banyak kok yang sembuh itu. Yang meninggal baru 1 di Kota Kediri. Hari ini ada yang kena lagi 1 gitu. Hari ini ada yang positif 1, tapi belum saya umumkan. Sebentar lagi setelah kita siaran langsung ini baru kita umumkan. Kalau keadaannya di Kota Kediri belum membahagiakan, belum begitu bagus, tapi kita benar-benar jaga keadaan di Kota Kediri supaya nggak nular. Lalu kemarin saya ditanya sama teman saya, kenapa ya kok di Kota Kediri banyak, ada 50 sekian. Ya katakan 57 ya. 57 lah hari ini. 57. Ya memang kita men-tracingnya sungguh-sungguh kita tuh. Jadi begitu ketahuan kita tracing. Ini tadi ketemu sama siapa? Ini kemarin ketemu sama siapa? Jadi tim medis kita tuh saya benar-benar salut lah sama tim medis di Kota Kediri ini. Mereka men-tracingnya tuh sangat telaten sekali. Malah justru sekarang ya kalau datanya sedikit itu saya khawatirnya jangan-jangan nggak di tracing yang kena itu gitu. Iya, kalau di Kediri memang ya saya mengakui banyak. Karena apa? Karena saya ingin warga Kediri yang kena itu terobati. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan akan membuat seperti bola salju itu dibiarkan akhirnya jadi banyak. Nah seperti itu. Memang kerjanya agak susah, juga repot bagi tim medis kami. Tapi ya mau gimana lagi, ini pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Kediri ya saya lakukan. Ini yang baik seperti itu, kita tracing walaupun memang
kadang-kadang kita malu ya, wah Kota Kediri ini jumlah penduduknya 300-an ribu tapi yang kena 57 banyak ini dibanding daerah-daerah lain. Ya terserah, tapi yang jelas saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengobati warga Kota Kediri. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Pak, dan pasien di Insya Allah. Kota Kediri juga nggak bertambah-tambah lagi. Ya, saya berdoa seperti itu, dan saya yakin kalau warga Kota Kediri bisa mengikuti anjuran dari pemerintah, instruksinya pemerintah, jaga kesehatan, pakai masker, lalu jaga jarak, cuci tangan, itu insya Allah aman kok, insya Allah aman. Ya memang kita belum bisa kembali seperti sedia kala, tapi kalau kita mau aman, kalau kita juga mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, maka kita harus cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah protokol kesehatan yang harus kita pakai. Jadi setiap orang yang ada di Kota Kediri wajib menggunakan masker. Masker itu kalau nggak punya, bikin aja dari kain. Pakai kain apa saja juga boleh. Syukur-syukur kalau bisa 4 lapis. Kalau nggak bisa ya 3 lapis. Pakai kain bekasnya baju juga nggak apa-apa. Itu juga masker, nggak perlu beli, nggak perlu apa. Kalau nanti Pemda itu kan juga sudah bagi-bagi masker, tapi saya yakin nggak semuanya itu tercover ya. Saya mohon juga untuk teman-teman yang punya duit mau bersedekah beli masker, kasihkan ke keluarga kita yang nggak punya, yang mereka harus kerja di luar, tuh harus kita bantu pakai masker. Dan harus diingatkan, karena ini edukasi ya, edukasi itu memang susah ngedukasi warga, jadi harus pakai masker, nah, harus diingatkan seperti itu. Jadi gitu. Kalian pakai masker terus kan? Pakai Terus Pak. Kita bingung Pak kalau nggak pakai masker. Nanti kan anggapan dari orang yang lihat kita kok nggak pakai masker atau gimana. Jadi kayak minder juga sih Pak sekarang Pak kalau nggak pakai masker Iya. kemana-mana. Saya juga kadang-kadang ngingetin orang-orang di pasar itu ya, sudah dikasih masker tapi nggak mau pakai, atau maskernya ditaruh di dagu sini kan gitu kan. Ya itu mohon mohon saling mengingatkan, jangan hanya pemerintah. Jadi ini masalah kita bersama, bukan masalah pemerintah loh. COVID-19 ini adalah masalah sosial, masalah kita bersama. Jadi ayo kita selesaikan bersama-sama. Pemerintah bekerja di sektornya, masyarakat pun juga saling mengingatkan lah, kira-kira gitu. Itu kok ada Garuda di belakang kalian ya? Oh, Saya ini Pak. Ini oleh-oleh dari Pak Abu kemarin Pak. oh gitu. Bapak kemarin. Nah, bagus ditaruhnya di situ ya. Jadi Yang paling luar tinggi Pak. biasa. Jadi Oke. Terima kasih Pak atas ngobrolnya hari ini. saya juga terima kasih banyak udah diundang ke sini. Saya berdoa mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi obrolan yang manfaat lah ya. Amin. Amin. Dan Pak, untuk ini kan banyak teman-teman yang tadi bilang katanya kasih semangat pada teman-teman yang sekarang ada di negara Jepang dan yang masih mencari nafkah di luar juga terhindar dari virus. Dan untuk katanya minta doa bareng Pak. Teman-teman tadi ada yang request seperti itu. Jadi kita saling mendoakan, nanti teman-teman yang menonton juga saling mendoakan. Seperti itu, Pak. Betul. Saya kemarin dipesenin sama itu loh, Bapak Kiai Haji Kafabi Mahrus ya. Kita disuruh sering-sering baca ayat kursi, sholawat dan doa. Ini kita gelurakan tiap hari bersama-sama supaya Tuhan tuh mencabut virus corona dari dunia, khususnya dari Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi kalau nggak ada corona ya Allah enak banget, kita bisa silaturahim, ketemu, bisa makan di sana, minum di sini, nongkrong di sana. Nah itu, ini sekarang ya mau gimana ya udahlah, nggak masalah. Memang kita ini saat ini kita harus introspeksi, harus evaluasi, kita mesti gimana nih. Nah tapi ya Tuhan pasti akan
memberikan jalan keluar yang insya Allah lebih baik lah, kira-kira begitu. Oh iya, by the way, ada yang nanya nggak itu apa? Saya nggak perhatikan komen-komen tuh. Tanya apa gitu? Dirangkum sih kemarin Pak. Ya, Mas, sudah dirangkum. Oh sudah ya. Beberapa ada yang sama untuk pertanyaannya juga. Jadi seputaran itu tadi Pak. Tapi ini ada pertanyaan yang bagus juga Pak. Dari ini ada yang mau menanyakan menurut dari Pak Abu sendiri, pondok pesantren di Kediri udah nggak apa-apa Pak masuk atau lebih baik dulu begitu Pak? Saya rasa kalau pondok pesantren itu punya aturannya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya boleh saya saran lebih baik nunggu dulu aja, menunggu, karena keadaannya memang bukan seperti biasanya, kira-kira seperti itu. Jadi gitu, menunggu dulu aja. Tadi saya baca ada yang tanya, Pak, nikah gimana, kalau nggak salah gitu tadi itu. Oh iya, Oh, iya iya, benar Pak. Pak. Jadi Di pertama apa? tadi Ya. ada. Ya, Gimana Pak? ini pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab apa enggak gitu. Ya benar. Jadi kalau nikah sekarang kita perbolehkan nikah, karena saya tahu lah banyak yang bingung, waduh ini nikah gimana nih gara-gara ini. Nah, saya sekarang akan jawab. Bagi teman-teman yang mau nikah, saat ini adalah waktu yang tepat kalau pengen nikahnya murah. Nah, Ya Pak, ya benar. saya sudah carikan jalan, saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kemenak, lalu sama Dispenduk Capil dan semuanya, pengadilan agama. Saya sudah ngobrol bahwasannya silahkan yang menikah, tapi dibatasi. Jadi boleh nikah dengan catatan tidak boleh ada pestanya, tidak ada syukurannya rame-ramenya itu nggak ada lah, kira-kira seperti itu. Bolehnya kalau syukuran ya nganter makanan ke rumah-rumah itu boleh, tapi kalau Pak saya mau syukuran gitu ngundang 30 orang 40 orang, nah itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi kalau nikah ya mungkin ya ada orang tuanya, ada yang menikahkan, saksinya, sudah gitu aja. Jadi terbatas sekali lah, kira-kira 6 sampai 10 orang itu masih boleh di KUA, kantor urusan agama itu silahkan. Nah jadi seperti itu. Jadi boleh kok nikah sekarang, dan saat ini adalah nikah yang paling murah, nggak perlu undang-undang, nggak perlu karena memang kalau gedung masih belum boleh disewa gitu ya untuk acara. Kamu mau nikah? Oh, Udah, Pak. Mas Ivan Pak. Ya, Belum, Pak. Oh, Tapi iya. dari teman-teman sendiri Pak banyak banget Pak yang nanyain tentang nikah itu. Boleh. Kalau ngadu nanti ya langsung kadonya dikirimin ke rumahnya kan gitu. Nikahnya nanti online aja pakai IG, nah contohnya gitu loh. Iya. Nah itu Live, boleh live ya. Memang sekarang kita dipaksa untuk berpikir tentang tentang ya gimana jalan keluarnya. Kalau nggak boleh ketemu ya ketemunya melalui online. Nah kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak kepada Pak Abu udah ngobrol-ngobrol tadi Pak. Dan meluangkan waktunya Pak. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktu. Saya juga terima kasih udah diundang di sini. Terima kasih. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Atau ntar kalau saya pas ini ya pengen live sama kalian gitu ya, karena Boleh, Pak, ekspor boleh, Kediri ini boleh. fotonya bagus banget nih. Fotonya keren-keren nih ya, luar biasa. Kadang-kadang saya nggak kepikir kalian dapat angle itu bagus-bagus gitu, kayak bukan di Kediri, kadang-kadang seperti itu loh bagusnya. Jadi waduh keren nih, layak untuk di repost ya. Boleh kan kalau nge-repost itu? Iya, yang keren warga Kediri Pak. Jadi kan kita repost, jadi teman-teman udah sangat bagus banget Pak. Jadi kayak istilahnya mereka udah mulai tentang apapun yang ada di dunia fotografi Pak. Keren-keren semua kok teman-teman Kediri Pak. Alhamdulillah. Ya. Ada saran nggak untuk kota Kediri? Mungkin saran kalau dari kita
lebih apa Pak ya? Untuk lebih diupdate lagi Pak untuk informasi-informasi yang mungkin teman-teman yang apa Pak ya istilahnya yang melek sosmed, jadi Pak Abu inovasinya bagus juga untuk yang di IG secara langsung mengumumkan adanya pertambahan apa kasus ataupun ada yang sembuh gitu Pak. Itu juga sudah cukup Oke. membantu juga. Mungkin Mas Oke. Bang. Udah. Tetap semangat Pak ya untuk berjuang. Amin, terima bersama kasih. Bapak. Ya, Ya, saya juga Pesan. mohon doanya mudah-mudahan bisa ini. ya Pak, semoga semua diberi kesehatan selalu Pak dari teman-teman yang sekarang Amin. menyaksikan dan keluarga di rumah Pak Abu, untuk istri, anak, semoga sehat selalu, dan teman-teman yang ada Amin. di pemerintah kota sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Sama Pak, kita juga mohon maaf Pak ya Pak kalau ada kurangnya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Oke Pak, terima kasih. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk melawan COVID, bukan urusan dari pemerintah tapi semuanya kita harus segera memeranginya. Oke. Semangat, 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 semangat. Terima kasih Pak. Bye, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.